Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk ke penyederhanaan fungsi bool ya. Kalau minggu lalu kita membahasnya menggunakan aljabar. Kalau saat ini kita akan menyederhanakan fungsi bool dengan menggunakan Carnot map atau sering disebut juga dengan key map. Jadi key map ini merupakan suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Jadi nanti kita menggunakan dalam bentuk seperti tabel di sini ya. Kemudian ini adalah penemunya ya, Maurice Carnot. Merupakan seorang fisikawan dan matematikawan dari Amerika yang mengenalkan key map. Kemudian disempurnakan oleh Edward Page pada tahun 1952. Sekarang kita masuk ke definisi dari key map. Jadi key map itu nanti adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Nanti kotaknya itu ada sebanyak 2 pangkat n, dengan n-nya merupakan banyaknya variabel pada fungsi bool. Nah, untuk key map itu nanti biasanya yang kita isikan itu adalah dalam bentuk minterm ya. Sebenarnya maxterm juga bisa, tapi yang lebih umumnya itu adalah dalam bentuk minterm. Nah, ini bentuk-bentuk dari key map 2 variabel. Ya, jadi kalau 2 variabel, saya punya variabelnya A dan B, maka nanti di sini kita punya ada 4 ya, 4 kotak ini. Nah, 4 kotak ini juga 4 kotak. Jadi bentuknya bisa ada 2 macam ya. Jadi artinya kalau yang pertama ini yang A, ini adalah baris. A ini ada di barisnya gitu ya. Ini ada 2, berarti nanti isinya ada A aksen dan A. Begitupun yang kolom. Yang kolomnya ini ada 2. Kolomnya itu nanti menyatakan B aksen atau B gitu ya. Nah, ini kebalik. Kalau ini berarti B-nya yang barisnya, sedangkan yang kolomnya adalah yang A-nya. Kemudian ini bentuk key map 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel berarti banyaknya kotak di sini ada sebanyak 2 pangkat 3 ya. Jadi ada sebanyak 8 kotak. Nah, untuk bentuknya itu nanti bisa seperti ini gitu ya. Atau juga nanti ada yang memanjang ke bawah gini ya. Ini ada nggak di bawahnya? Oh, tidak ada. Ya, sebenarnya masih ada lagi bentuk yang untuk key map 3 variabel. Nah, untuk pemenggalannya di sini untuk membuat key map itu karena di sini 3 variabel, berarti kita harus membuat, jadi kalau yang ini berarti barisnya menyatakan A aksen dan A. Sedangkan yang kolomnya ini nanti menyatakan B aksen, C aksen, lalu ada B aksen C, lalu BC, dan B aksen, B, C aksen di sini ya. Nah, untuk yang kedua, yang B ini berarti barisnya ini menyatakan adalah punya C aksen atau C, kemudian yang kolomnya ini menyatakan AB ya, nanti bisa A aksen B, AB, atau A aksen B aksen, dan seterusnya. Nah, untuk ini untuk memenggalnya, di sini kan kita punya 3 variabel. 3 variabelnya misalnya saya punya A, B, C. Nah, untuk memenggalnya ini harus yang berdekatan ya. Artinya kita nggak boleh misalnya di sini C, kemudian di sini AB. Misalnya AC, ini B, ini AC. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau misalnya di sini B, ini AC, itu nggak boleh. Kenapa? Karena A dan C itu kan tidak berdekatan ya bentuknya. Jadi harus memenggalnya hati-hati, dia harus urutannya seperti itu. Kemudian ini bentuk
ini salah satu bentuk ya. Jadi salah satu bentuk key map 4 variabel. Kotaknya itu berarti ada sebanyak 2 pangkat 4 ya. Jadi ada 16 kotak. Nah, ini juga sama, berarti kalau yang di sini ini menyatakan barisnya ya. Nanti barisnya bisa kombinasi dari AB ini. Kemudian kolomnya ini juga merupakan kombinasi dari yang CD. Nah, sekarang kenapa sih kita menggunakan key map gitu ya? Nah, di sini kalau kita belajar kemarin fungsi bool itu kan bisa untuk 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya gitu ya. Untuk yang 2 variabel, kita bisa menyederhanakan fungsi boolnya itu dengan secara aljabar, itu akan mudah ya. Dengan menggunakan key map juga bisa gitu ya. Tapi dengan aljabar bool itu lebih sederhana. Kemudian untuk yang 3 variabel, nah ini kita bisa menggunakan secara aljabar, kemudian kita juga bisa menggunakan key map. Untuk yang 4 variabel sebenarnya bisa untuk pakai secara aljabar, tapi terkadang harus hati-hati karena makin besar variabelnya, ketelitian kita harus benar-benar ini banget ya. Jadi akan memudahkan kita kalau yang mulai dari 4 variabel tuh kita menggunakan key map. Kemudian untuk 5-6 variabel ini juga kita bisa menggunakan key map. Nah, untuk 7-8 ini kalau menggunakan key map tuh akan ya sebenarnya bisa, tapi lumayan lama juga karena terus kita juga butuh ketelitian ya. Berarti kalau menggambarkan dengan key map untuk 7 variabel nanti ada sebanyak 2 pangkat 7 ya. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita bisa menggunakan aplikasi komputer ya. Jadi dengan membuat suatu aplikasi komputer, jadi dengan algoritmanya menggunakan key map misalnya, itu kita bisa memudahkan dalam menyederhanakan fungsi bool. Nah, ini langkah-langkah atau ya membuat key map ya. Berawal kayak kita dari himpunan. Mungkin Anda ingat kalau saya punya suatu himpunan, ada himpunan A, maka di luar A ini adalah A aksen atau A komplement ya, dalam suatu semesta ini. Kemudian kita membatasi antara A komplement dengan A, atau kita buat suatu daerah gitu ya. Ini berarti sudah terbentuk key map 2 variabel. Kemudian, satu variabel tadi yang ini ya, A dan A aksen. Untuk membuat key map 2 variabel, langkahnya juga tadi sama. Tadi kita punya untuk variabel A dan A aksen seperti ini. Kemudian kita bisa membuat untuk yang variabel B dengan B aksen. Kemudian kita tumpuk ya antara yang A dan B sehingga saya dapatkan ada 4 kotak ini ya. Jadi Anda perhatikan di sini berarti yang kotak ini isinya adalah A aksen, B aksen. Sedangkan yang ini A, B aksen ya. Untuk membacanya Anda harus hati-hati walaupun di posisinya di sini B ini A gitu ya. Jadi tetap karena variabel kita adalah AB, jadi urutannya harus dibaca ya A dulu. Kalau yang di sini adalah A aksen B, kemudian yang keempat ini adalah A aksen B. Kemudian ada yang disebut dengan kode gray. Nah, kode gray ini adalah nanti untuk kita menentukan sisi yang mana dia bersisian gitu ya, kotaknya. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk menuliskan. Jadi di sini kode gray itu adalah sistem bilangan biner di mana 2 nilai berturut-turut berbeda hanya 1 bit. Jadi Anda ingat kalau misalnya kan tadi biner ya, bit itu biner. Jadi kalau misalnya saya punya 00 dengan 01 itu adalah berbeda di 1 bit yang belakangnya ya. Berarti berbedanya di situ. Nah, kalau 00 dengan 11 itu perbedaannya 2 bit. Nah, kalau perbedaan 2 bit dia tidak dikatakan bersisian. Jadi kode gray ini mengurutkan
yang bersisiannya seperti itu ya. Nah, kita bisa membentuk suatu kode gray berdasarkan dari kode gray yang kita dapatkan atau secara rekursif di sini ya. Misalkan seperti ini, saya punya kita ingin membuat suatu kode gray pada n variabel, tapi ini dimulai dari satu variabel ya. Jadi kalau satu variabel saya punya kan 0 dan 1 saja kemungkinannya ya. Terus kita bisa membuat untuk yang 3 variabel atau 4 variabel gitu ya. Oh, sorry, 2 dulu ya. Untuk yang 2 variabel berarti awalnya kita punya tadi 01 di sini. Kemudian kita buat suatu garis pencerminan, kita cerminkan yang 01 ini ke dalam cerminnya, diperoleh 0110. Kemudian dari yang ini langkah ketiga kita bisa menambahkan yang di atas pencerminan itu kita tambahkan 0 pada awalnya di sini ya. Tambahkan nilai 0, kemudian yang bawah hasil pencerminannya kita tambahkan digit 1 di sini. Sehingga kita peroleh 00, 01, 11, 10. Nah, ini merupakan kode gray untuk fungsi bool dengan 2 variabel. Jadi, urutannya ini harus tidak boleh terbalik ya. Jadi, Anda nggak boleh 00, 01, 10, 11. Kenapa? Karena ini kalau Anda lihat sudah berbeda 1 bit semua ya, antara 00 dengan 01 dia berbeda hanya di satu tempat yang belakangnya saja. Kemudian yang kedua 01 dengan 11 juga ini berbedanya hanya di depannya saja ya, satu tempat ini. Begitupun yang ini ya, 11 dengan 10. Nah, kalau 01 dengan 10, nah itu kan berbedanya di 2 tempat ya. Jadi ini merupakan urutan kode gray untuk 2 variabel. Kemudian untuk 3 variabel, makanya sama kayak tadi, kita cerminkan hasil yang kode gray 2 variabel, kita cerminkan ya. Kemudian yang di atas cerminnya kita tambahkan 0 di depannya, sedangkan yang di bawah cerminnya kita tambahkan 1. Maka kita dapatkan kode gray ya di sini untuk 3 variabel. Untuk 4 variabel terus Anda lakukan gitu ya. Nah, dari langkah-langkah di atas, kita bisa memperoleh suatu kode gray tadi yang 2 bit, awalnya itu 00, 01, 11, 10. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah urutan dalam kode gray untuk 2 variabel itu merupakan urutan bilangan biner? Kira-kira gimana? Urutan biner bukan itu. Kalau Anda ingat 00 berarti biner ke 0 ya. Kemudian 01 berarti biner ke 1. 11 itu berarti binernya dari 3 ya. Dan 10 ini adalah binernya dari 2. Jadi kalau ini adalah 0, 1, 3, 2. Ya, tidak merupakan urutan bilangan ya. Nah, kemudian saya balik ke desain pemetaan keymap 2 variabel. Jadi ini contohnya seperti ini. Saya membuat keymap 2 variabel, berarti kan kotaknya ada 4 ya. Nah, di sini saya ngambil kolomnya itu adalah A aksen dengan A. Terus ini juga untuk urutan ini di sininya harus 0 dulu ya. Jadi mulainya 0 terus 1. Begitupun yang B. Ini 0, 1. Jadi artinya yang kotak ini tadi saya bilang ini artinya adalah A aksen, B aksen. Terus yang sebelah kanan sini A, B aksen. Ini adalah A aksen B. Kemudian yang berikutnya ini adalah AB. Kemudian, nah dalam suatu keymap, nanti itu kita bisa membentuk nih untuk yang 2 variabel ada 2 model ya. Ini hanya menukar A dan B-nya, nanti baris dan kolomnya.
Nah, ini merupakan tabel atau kemungkinan kalau kita punya dua variabel, jadi kan bisa 00, A-nya, B-nya gitu ya, 01, 10, 11. Nah, ini merupakan variabelnya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada angkanya nih ya, ada angka yang kecil ini ya. Angka 0, 1, 2, 3. Nah, ini menyatakan minterm ke berapa gitu ya. Artinya A aksen, B aksen ini merupakan minterm ke 0. Kemudian A aksen B merupakan minterm ke 1. AB aksen minterm kedua, AB minterm ketiga. Nah, kalau Anda rubah urutan B dengan A-nya, otomatis mintermnya ini juga akan berubah ya. Jadi, Anda nggak perlu menghafalkan minterm, kalau misal minterm ke 0 harus di mana ya, gitu, minterm ketiga harus di mana. Nah, ini Anda bisa ini aja, menghafalkan dari bentuknya. Kalau misalnya A, B aksen, berarti oh ini minterm kedua gitu ya. Jadi nggak usah diletak, ininya nggak usah dihafalkan letaknya. Nah, jadi kita punya dua model di sini. Nah, berikutnya ada contoh di sini ya. Sekarang kita ingin menggunakan penyederhanaan fungsi bool dengan menggunakan keymap. Nah, diketahui misalkan saya punya fungsi boolnya itu adalah, ini berarti dalam bentuk SOP ya. Ini adalah minterm ke 0 ditambahkan minterm ke 1. Minterm ke 0 itu adalah X aksen Y, kemudian minterm ke 1 adalah X aksen, yang ini adalah 1 ya. X aksennya adalah minterm ke 1, sedangkan X aksen Y aksen dan minterm ke 0. Nah, di sini kita tuliskan dalam keymap ya. Jadi kita buat tabelnya, ukurannya 4x4, ya 2x2 ini ya, ada 4 kotak maksudnya. Jadi di sini kita isikan, nah Anda lihat di sini ya, ini ada angka 1 dan 0 di dalam keymap. Angka 1 ini menyatakan fungsi yang ada di sini, gitu ya. Kalau dia tidak ada di sini, artinya dia kita isi 0. Ya, jadi contohnya di sini kan X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen ada di mana? Oh, ada di sel sini. Maka saya tulis 1. Kemudian yang X aksen Y itu ada di sel mana? Oh, ini X aksen Y ada di sel sini. Berarti kita tuliskan 1. Yang lainnya kita tuliskan 0, 0 gitu ya. Ini dalam bentuk SOP. Nanti untuk yang POS berbeda lagi caranya. Nah, contoh berikutnya, saya punya fungsi boolnya adalah A aksen, B aksen ditambah AB. Ini fungsi boolnya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke dalam keymap, ya, seperti tadi. Jadi, A aksen, B aksen ada di mana? Oh, ada di sini, gitu ya, atau ini. Maka kita tuliskan dia 1. Kemudian AB. AB ada di mana? Oh, di sini AB. Maka kita kasihkan dia angka 1. Gitu ya. Ini baru menaruhnya ya, kita belum menyederhanakannya. Nah, sekarang kita masuk ke, oh ya, sebelum ke penyederhanaan, apakah ada pertanyaan tentang keymap ini? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Oke, belum ada. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke penyederhanaan dengan menggunakan keymap ya. Jadi teknik dalam penyederhanaannya ini nanti ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah pengelompokan. Jadi di sini kita bisa mengelompokkan kotak-kotak pada keymap yang terisi angka 1 gitu ya. Secara angka 1 tapi harus bersisian ya, secara vertikal atau horizontal. Nah, pengelompokannya ini bisa 2 kotak yang bersisian, atau 4 kotak bersisian, atau 8 kotak bersisian, dan seterusnya gitu ya, tergantung nanti banyaknya keymapnya. Nah, di sini ada 3 macam pengelompokan. Nah, yang pertama kita sebut
duet, artinya dia pengelompokannya dua kotak yang bersisian. Ya, ini contohnya kalau saya punya fungsi boolnya adalah AB aksen ditambah AB tambah A aksen B. Awalnya kan kita menuliskan dulu ya, AB aksen. AB aksen dari mana? Oh, dari sini. Maka kita tuliskan angka 1. Kemudian AB. AB ada di sini. Kemudian ada A aksen B. A aksen B, angka 1 di sini. Nah, setelah Anda menuliskan angka satunya, kemudian kita lingkupi. Kita kelompokkan ini ya. Jadi angka berapa ini? Angka 1 di sini ini tuh merupakan kita bisa melingkupinya jadi seperti ini ya, kan dia bersisian. Begitupun yang biru ini, dia bersisian, saya bisa melingkupi. Loh ini gimana? Karena ini kan tadi sudah gitu ya, yang di bawah ini sudah dilingkupi oleh yang warna merah ini. Terus kenapa kita melingkupi lagi? Nah ini nggak apa-apa gitu ya, karena kita ingat sifat tautologi ya. Jadi kalau saya punya X tambah X itu bisa X tambah X sama dengan X gitu ya. Jadi di sini saya bisa menuliskan dalam bentuk ininya X-nya 2 kali di sini. Atau sebentar ya, kita pakai Jamboard aja ya. Ini kok saya nggak bisa share ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi pertama kita punya key map bentuknya seperti ini. Kemudian untuk mengelompokkannya kan kita mengelompokkan yang angka satunya ya. Di sini angka satunya kita lingkupi yang bersisian tuh sebanyak 2. Nah, nanti untuk penyederhanaannya di sini kalau Anda ingat secara aljabar ya, ini kan berarti saya punya fungsi boolnya adalah saya bisa tuliskan jadinya apa nih? A aksen B gitu ya, ditambahkan nah ini saya punya A AB gitu ya, kemudian saya tulis lagi nih AB-nya 2 kali karena kita punya sifat tautologi, kemudian ditambahkan yang ini tuh adalah AB aksen ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan secara aljabar kan kemarin yang suku pertama dengan kedua yang samanya adalah B-nya ya. Jadi saya bisa tuliskan gini kan, A aksen ditambah A, kita gunakan sifat distributif, kemudian ditambahkan yang ini samanya adalah A-nya. A dikali B ditambah B aksen. Ya. Jadi nanti hasilnya ini akan sama dengan, ini ingat 1 dikali B ditambahkan A kali 1. Nah ini hasilnya akan jadi B ditambah A. Nah ini kalau secara aljabar ya. Nah yang B ini berarti yang mana? Anda lihat yang B ini adalah yang ini. Ya, jadi yang merah ini hasilnya itu adalah B. Anda lihat ini juga angka 1 ya, B. Kemudian yang A ini artinya yang biru ini kalau kita sederhanakan dapat A. Gitu ya. Nah, Anda lihat A itu ada di mana? Ada di baris yang ini kan ya, angka 1 ini. Ya, jadi nanti hasil penyederhanaan dengan key map adalah B ditambah A. Ya, sampai sini bisa dipahami? Saya lanjutkan ya. Saya stop dulu yang ini. Ya, kemudian kita juga bisa mengelompokkannya secara kuat. Kuat itu artinya kita mengelompokkan 4 kotak yang bersisian. Jadi 4 kotak yang berisi angka 1 bersisian gitu ya. Nah ini contohnya
saya punya fungsi boolnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, ditambah A aksen, BC, ditambah A aksen, BC aksen. Letak angka satunya ada di sini semua. Nah, ini ada 4 kotak kita lingkupi gitu ya. Nah, ini nanti kalau Anda sederhanakan, hasilnya apa? Hasilnya adalah dapatnya A aksen gitu ya. Karena dia ada di baris A aksen. Ininya diabaikan, berarti kan tidak dilihat yang atasnya ini, kolomnya. Jadi ini hasilnya adalah A aksen. Kemudian kita bisa melakukan secara oktet atau 8 kotak bersisian yang berisi angka 1 kita gabungkan. Nah, di sini ini contohnya fungsi bool dengan 4 variabel. Ini adalah minterm ke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, ini jadi Anda harus tahu juga ya. Misalnya minterm ke 1 itu berarti kan 0, 0, 0, 1. Berarti 0, 0, 0, 1. Berarti yang di sini angka 1. Minterm ke 3 itu adalah 0, 0, 1, 1. Maka di sini. Minterm ke 5, 0, 1, 0, 1. Ini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini 8 kotak bersisian kita bisa menggabungkan gitu ya. Maka nanti kalau Anda sederhanakan, ini hasilnya adalah kita lihat yang belakang ini. Berarti kan kalau yang ini barisnya kita abaikan ya, karena dia terisi semua. Yang kita lihat adalah yang samanya kolomnya ini berarti. Kolomnya ini yang samanya itu ada yang mana nih? Yang belakangnya nih ya, angka 1. 1 itu punyanya siapa? Oh, punyanya D. Nanti hasil penyederhanaannya ini adalah D, gitu ya. Kemudian teknik yang kedua, kita bisa melakukan penghapusan kelompok berlebihan atau redundant. Nah, di sini kita bisa menghapus kelompok berlebihan untuk kelompok kotak-kotak yang terisi bilangan 1 yang saling tumpang tindih. Jadi artinya mungkin seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah melingkupi, terus dia ada lagi sebelah kanannya kita lingkupi lagi. Terus yang bawahnya juga melingkupi lagi. Nah, itu akan berlebihan ya. Jadi artinya kalau misalnya ada pada Keymap itu ada 2 kotak gitu ya. Dan dia melingkupnya ada yang 2, ada yang 4 gitu. Kemudian ada tapi melingkupnya 2-2. Nah, itu kalau bisa 4 kotak, langsung 4 kotak saja, jadi nggak perlu 2-2. Ya. Nah, ini contohnya saya punya fungsi boolnya seperti ini. Keymap dengan 4 variabel. Nah, dari sini kita ingin melingkupi. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, melingkupinya itu kan tadi harus 2-2 ya, 2 kotak bersisian. Nah, maka kita bisa melingkupinya seperti ini. Anda perhatikan ini. Saya ada 3 cara melingkupinya. Bisa seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua bisa seperti ini, ataupun seperti ini yang ketiga. Nah, yang dikatakan yang berlebihan yang seperti apa? Nah, ini yang B dikatakan berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena ini yang satu di sini kan sudah dilingkupi oleh yang atas merah ini ya, dengan yang bawah. Terus dilingkupi lagi. Nah, ini artinya berlebihan, karena udah bisa seperti ini yang paling sederhana. Kalau yang ini kenapa? Ini juga sebenarnya berlebihan juga ya. Kenapa? Karena yang satu ini kita gabungkan dengan yang bawahnya saja, biar lebih sederhana. Jadi seperti ini saja. Tuh. Kemudian tekniknya kita katakan penggulungan di rolling. Jadi mungkin ada Keymap yang terisi angka satunya ada di ujung-ujung atau di ujung kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Nah, kita bisa menggabungkannya berarti dengan dalam bentuk ada 4 kotak ya, 4 kotak yang kita bisa lingkupi. Contohnya di gambarnya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, nah ini kan ya ada 4 nih. Anda perhatikan. Jadi apakah dia bersisian? Nah, ini kan emang bersisian ya. Kalau kita lihat dari sini bersisian.
01 dengan 11 dia bersisian karena berbeda hanya 1 bit yang depannya saja. Kemudian kalau lihat dari barisnya 00 dengan 10. Oh, ini adalah dia katakan bersisian juga. Kenapa? Karena dia berbedanya hanya 1 bit saja, yaitu yang depannya saja dia berbeda. Maka kita bisa menggabungkan yang ini, ya, dengan cara tekniknya seperti ini, menggulung. Jadi kalau kita gulung kertas ini gitu ya, ibaratnya kayak kertas kita gulung, maka nanti dapat jadi 4 kotak yang saling bersisian seperti ini, ya. Nah, ini kita namakan teknik penggulungan. Kadang bisa saja dari ujung ini berarti menggulungnya atas bawah ya. Kita juga bisa nanti pada saat yang berbeda lagi mungkin itu dengan menggulungnya ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi kita bisa gulung. Nah, berikut ini aturan-aturan dalam menyederhanakan pada KeyMap gitu ya. Jadi kalau kita melingkupinya itu harus 2 kotak yang bersisian tapi angka satunya gitu ya. Kalau yang seperti ini nih salah. Jadi nggak boleh kita melingkupi 0 dengan 1. Jadi harus 1 dengan 1 ini kita lingkupi. Kemudian, nah untuk melingkupinya itu secara vertikal atau horizontal. Kita nggak boleh melingkupinya secara apa namanya ini diagonal ya. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan dia ini tidak bersisian ya sebenarnya ya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini berapa nih berarti ini? 01, kemudian ini 10. Itu kan berbeda ya. Berbeda di 2 bit, maka dia tidak bersisian. Nah, yang benar tuh adalah seperti ini. Jadi kita harus melingkupinya itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian kita bisa melingkupinya itu, nah tadi kayak ini salah gitu ya. Ini kenapa? Walaupun ini ada 3 angka 1 yang bersisian ya, tapi bersisiannya harusnya yang ini dengan ini saja. Kalau 01 dengan 10 ini tidak bersisian sebenarnya ya, jadi kita nggak bisa melingkupinya. Jadi kalau mau ini harusnya ada dua lingkupan ya. Jadi yang seperti ini dan ini. Kalau gabungan gini nggak bisa. Ini salah melingkupinya. Kemudian yang 2 ini, ya ini benar. Kemudian ini juga benar. Kalau bisa 4 ya kita 4. Nah ini salah. Kenapa salah? Karena ini masih ada memuat angka 0 ya yang dilingkupi. Harusnya kan hanya angka 1 saja yang kita lingkupi. Nah, ini sama. Nah, yang benarnya adalah seperti ini caranya harusnya melingkupinya. Jadi yang 4 kita lingkupi yang bersisian. Kemudian ini 1 kita, yang ini kita lingkupi lagi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melingkupinya kalau bisa yang sangat besar gitu ya, atau di sini contohnya 4 gitu ya, kita bisa lingkupinya sebanyak 4. Walaupun ini benar sebenarnya melingkupinya 22, tapi kalau di ini kurang sederhana gitu ya. Yang lebih sederhana ini adalah yang seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa 4 ya. Ini juga bisa 4. Kalau kayak 22 gini kan nanti hasil penyederhanaan variabelnya ini ya, ini akan lebih banyak dibandingkan variabel yang di sini. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi, kita melengkapinya seperti ini. Yang benar adalah ini. Nah, ini salah. Nah, ini yang tadi saya bilang kita bisa melakukan penggulungan ya. Jadi, menggulungnya ini bisa, kalau yang ini atas bawah gitu ya, digulung kertasnya. Kemudian, yang ini kanan kiri kita gulung ya. Oh, ini diulang lagi ya, sama dengan yang tadi nih. Nah, sekarang masuk ke penyederhanaannya ya. Nah, ini seperti tadi,
Kalau saya punya fungsi boolnya berarti A aksen B aksen ditambah A aksen B. Kita tuliskan di sini. Nah, ini kita sederhanakan, kita lingkupi gitu ya. Maka kalau kita lingkupi, ini hasilnya adalah A aksen ya. Kenapa? Karena dia ada di sel atau di baris A aksen. Oke, tadi saya copy dulu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, sekarang kalau yang nomor 2 ini, kira-kira hasilnya apa ini? Yang nomor 2A. Fungsi boolnya adalah di sini Anda punya A aksen B ditambah apa ini? A aksen B ditambah A B aksen. Nah, kalau Anda lihat ini kan tadi dia tidak bersisian ya. Maka kita tidak bisa melingkupi sel yang ini gitu ya. Maka hasilnya ya tetap fungsi boolnya adalah fungsi bool yang awal ya. Kita nggak bisa menjederhanakannya. Kemudian yang B. Yang B ini adalah kalau Anda perhatikan dia ada di sel mana nih berarti nih? A aksen B, kemudian A, B. Maka kalau kita lingkupi hasilnya adalah di sini apa nih? Hasilnya adalah B ya. Bisa dipahami? Kemudian yang contoh berikutnya. Kira-kira hasilnya apa ini? A aksen, Bu. Ya, hasilnya adalah A aksen ya. Karena dia ada di kolom A aksen. Oke. Nah, yang ini, contoh berikutnya. Anda perhatikan yang ini nih. Ya, kalau yang ini hasilnya apa nih? Dia ada di baris apa? Oh, dia ada di baris A ya. Jadi nanti hasilnya ini adalah A. Kemudian yang ini, kalau saya lingkupi, ini ada di mana nih? Ini ada di B gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah A ditambah B untuk yang ini.
Oke. Nah, berikutnya kalau ini hasilnya apa? A aksen tambah B ya, Bu. Oke, A aksen yang ini ya. Yang dilingkupi ini adalah A aksen, kemudian yang ke sini adalah ini B. Jadi A aksen ditambah B. Kalau ini hasilnya apa? A ditambah B, Bu. A ditambah B. Oke, yang ini adalah A, kemudian yang ini adalah B ya. Oke, A ditambah B. Nah, ini contohnya. Jadi kalau saya punya fungsi bool yang seperti ini gitu ya, kita melingkupinya kan gini ya. Nah, kalau ini salah ya. Ini satu sendirian. Kalau satu ini kita lingkupi, ini hasilnya adalah A, B aksen, sedangkan yang ini tetap B. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kita punya dapat inputnya ada outputnya adalah A tambah B, sedangkan yang satunya AB aksen tambah B. Nah, ini kurang sederhana kalau yang ini. Maka yang benar adalah seperti ini ya, yang A ditambah B. Nah, berikut adalah kemungkinan pada keymap dua variabel ya. Jadi, kalau keymap dua variabel itu kan kita punya ada 4 kotak ya. Nah, di sini saya menuliskan kemungkinan-kemungkinannya. Jadi, kotak itu terisi oleh angka 1. Kalau yang pertama ini tidak ada angka satunya. Kemudian, yang kedua angka satunya ada di sini, ada di A aksen, B aksen. Kemudian angka satunya ada di A, B aksen, dan seterusnya gitu ya. Nanti hasilnya apa gitu. Nah, sekarang kita bisa dapatkan di sini untuk yang keymap dua variabel ya. Jadi kalau 0 kotak kita lingkupi, berarti artinya nggak ada yang kita lingkupi sama sekali, maka dia keluarannya akan 0 gitu ya. Kemudian kalau satu kotak kita lingkupi, ya satu kotak kita lingkupi, maka keluarannya menjadi 2 variabel. Ya, contohnya di sini ya. Ini kita lingkupi cuma 1, maka keluarannya adalah A aksen, B aksen, sesuai dengan letak dia pada keymap. Kemudian kalau 2 kotak kita lingkupi, maka dia keluarannya akan keluar jadi 1 variabel. Ya, contohnya ini. Kalau 2 kotak ini saya lingkupi, ini hasilnya adalah B aksen gitu ya, karena dia ada di baris B aksen. Kemudian kalau 2 kotak yang ini saya lingkupi, ya ini hasilnya adalah A ya. Kalau 4 kotaknya semua dilingkupi, artinya kalau semua kotaknya di angka 1 gitu ya, maka keluarannya akan 1 hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke keymap 3 variabel. Nah, untuk yang 3 variabel, langkahnya seperti tadi ya, kita membuat A aksen, terus B aksen. Nah, untuk yang C-nya ini, kalau Anda lihat bentuknya, kita nggak bisa membuat seperti A atau seperti B gitu ya, karena nanti akan numpuk atau sama. Jadi kita membuatnya adalah seperti ini. Jadi yang C itu ada di tengah-tengah, sedangkan yang pinggir-pinggirnya ini adalah C aksennya. Kemudian kalau 3 kotak ini kita tumpuk gitu ya, maka saya dapatkan seperti ini ya. Jadi sel yang di sini itu adalah A aksen, B aksen, C aksen. Yang ini adalah A aksen, B aksen, C. Dan seterusnya gitu. Jadi Anda tinggal lihat yang dia ada di mana gitu ya. Nah, ini
dituliskan seperti ini, biar lebih gampang ya. Jadi yang ini adalah B aksen, C aksen, kemudian B aksen C, BC, BC aksen. Atau Anda ingat tadi urutan dalam kode Gray ya. Ini ada 00, 01, 11, 10. Jadi nanti ini artinya Anda tinggal melihat 00 itu artinya B aksen, C aksen. 01 itu artinya B aksen C dan seterusnya gitu ya. Nah, ini desain pemetaan keymap 3 variabel. Nah, ini seperti tadi. Jadi kita juga bisa menginikan ya. Jadi kalau 4 kotak dilingkupi gitu ya pada baris pertama, maka nanti keluarannya adalah akan A aksen. 4 kotak saya lingkupi pada baris kedua, keluarannya adalah A. Kalau ingin mendapatkan keluarannya B adalah berarti 4 kotak ini harus diisi ya. Jadi kolom ketiga dan kolom keempat harus diisi semua. Dapat keluarannya B. Kalau mau dapat B aksen, kolom pertama dan kolom kedua terisi semua. Mau dapat C atau outputnya C berarti kolom kedua dan kolom ketiga. Lihat aja nih ya di angkanya ini ya. Jadi kan ini 0111 berarti C-nya itu ada di yang samanya di belakangnya ini gitu ya. Yang depannya kan nggak sama nih, berarti yang kita lihat yang belakangnya. Oh, berarti C itu ada di sini. Kalau ingin keluarannya C aksen, berarti Anda harus mengisi 4 kotak pada kolom pertama dan kolom keempat, gitu ya. Nah, ini model-model pada keymap 3 variabel, ada 4 model ya. Kalau Anda perhatikan nanti, ini model yang pertama seperti ini. Ini ABC, Anda perhatikan, oh, ini urutan mintermnya gitu ya. Kalau Anda rubah susunannya, ini juga akan berubah mintermnya. Ya. Kemudian yang model ketiga dan keempat, ini hanya memindah, berarti yang barisnya itu ada 4 ya kemungkinan ya, sedangkan yang kolomnya hanya ada 2 kemungkinan. Ini nanti Anda bebas mau model apa gitu ya. Misalnya kalau saya berikan soal, sederhanakan fungsi bool 3 variabel gitu ya dengan menggunakan keymap. Anda terserah mau model 1, model 2, 3, atau 4. Nah, kemudian ada contoh di sini. Saya punya fungsi boolnya dinyatakan dalam bentuk ini ya. Sebenarnya fungsi bool dengan minterm ke 0, minterm ke 1, minterm ke 5, minterm ke 6, dan minterm ke 7 gitu ya. Nah, di sini berarti saya tuliskan ke dalam keymapnya letak-letak minterm tersebut. Kemudian kita kelompokkan sekarang. Nah, ini ada yang sama, ini bersisian gitu ya. Maka kalau kita lihat ini hasilnya adalah, oh dia ada di mana? Dia ada di baris A aksen. Dia ada di kolom apa? Kita lihat kolomnya yang sama. Kolom yang sama yang depannya ini ya, yang belakangnya kan berbeda nih, 0 dengan 1. Jadi kita ini yang depannya saja. Jadi kalau kita sederhanakan, nanti hasilnya adalah A aksen, B aksen. Kemudian yang ini, kita lingkupi, ini hasilnya berarti adalah dia ada di sel A gitu ya. Ada di baris A, kemudian ada di kolom mana? Oh, kolomnya C, maka hasilnya adalah AC. Begitupun yang ini, ya. Dia ada di mana nih? Ada di baris A, kolomnya kolom B, maka hasilnya AB. Kemudian hasil keseluruhannya kita gabungkan, ya. Jadi Y sama dengan AC ditambah AB ditambah A aksen, B aksen. Ini adalah merupakan hasil penyederhanaan dari fungsi yang ini gitu ya, yang diberikan. Kalau Anda menggunakan aljabar juga nanti hasilnya akan sama. Tapi mungkin juga bisa berbeda karena kalau dengan aljabar tuh melingkupinya atau penggunaan tautologinya mungkin bisa berbeda gitu ya. Nah, bisa saja nanti melingkupinya ke sini gitu ya. Jadi ini tidak tunggal, untuk kasus yang ini tidak tunggal. Jadi bisa saja saya melingkupinya ke sini, terus yang ini 2 ini saja. Tuh.
Nah, kemudian contoh berikutnya. Kira-kira yang ini bisa Anda sederhanakan nggak? Yang pertama ini. Kalau Anda perhatikan di sini, apakah dia bersisian nih? Angka 1 di sini bersisian tidak? Kita cek ya. Anda bisa melihat nih, yang ini adalah 100, sedangkan yang ini adalah 111. Berarti berbeda berapa tuh? Berbeda 2 bit ya. Yang berbedanya di belakangnya ini kan 00 dengan 11. Begitupun dengan yang ini, gitu ya. Maka yang pertama ini kita nanti penyederhanannya hasilnya yang sesuai angka 1 ini ya. Tidak bisa sederhanakan lagi. Nah, berbeda dengan yang kedua ini. Nah, untuk yang kedua ini berarti hasil akhirnya apa nih kalau Anda sederhanakan? Dia ada di baris mana? Dia ada di baris A aksen gitu ya. Kolomnya mana? Oh, kolomnya gak ada yang sama semua ini. Berbeda semua gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah A aksen yang ini, yang kedua. Nah, kemudian contoh lagi. Kalau saya punya fungsi boolnya adalah seperti ini, kita letakkan nilai-nilainya di angka ini gitu ya. Nah, kita lihat nih, nah, ternyata dia melingkup 4 kotak ini bersisian, kita bisa lingkupi. Hasil akhirnya apa? Kita lihat, oh dia ada di mana? Oh, baris, tidak di baris A aksen, tidak di baris 1 gitu ya, atau A. Jadi kita ini nggak kita baca gitu ya. Dia ada di mana kolomnya, kita cari yang sama. Oh, kolomnya ada di yang belakangnya ini ya. 1. Oh, dia punya ada di kolom C. Maka hasilnya adalah keluarannya C. Itu ya. Jadi kalau Anda sederhanakan dengan menggunakan aljabar juga ini mudah gitu ya. Ada cari aja yang sama di sini. Nanti bisa dapatkan. Yang ini dengan ini kan bisa ya. Anda keluarkan A aksennya. A aksen C Anda keluarkan. Nanti A aksen C, B aksen ditambah B. Nanti 1. Kemudian yang ini yang samanya adalah AC. Ya. Anda keluarkan AC-nya. Jadi nanti ini A aksen C ditambah AC. Nah, yang sama ada C-nya. C dikalikan A aksen ditambah A. Maka nanti hasil akhirnya adalah C. Kalau ini hasilnya apa? Yang biru hasil akhirnya apa yang biru? A aksen bukan, Bu? Ya, dia ada di baris A aksen. Oke. Kalau yang merah hasilnya apa? B, Bu. B, Bu. Oke, B. Jadi hasil penyederhanaannya adalah A aksen ditambah B. Itu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Karena letaknya di ujung-ujung ini ya, maka kalau kita gulung, berarti kita bisa melingkupinya menjadi 4 nih. Maka hasil keluarannya adalah apa? Kita lihat saja. Yang samanya ini ya, ini 00, 10. Oh, ada di yang samanya yang belakangnya ya. 0 ini punya siapa? Oh, punya C aksen. Maka keluarannya adalah C aksen. Oke, sekarang kita latihan ya. Atau lanjut dulu apa ya? Nanti latihannya di WA ya. Sekarang saya lanjutkan dulu aja. Sekarang ini untuk yang 3 variabel ya. Kalau 0 kotak kita lingkupi nanti hasilnya 0. Kalau 1 kotak kita lingkupi
keluarannya adalah 3 variabel. Kalau 2 kotak kita lingkupi, keluarannya adalah 2 variabel output, ya. Jadi contohnya kalau misalnya saya melingkupi ini ya, misalnya ini 0 ya, yang ini adalah 1 di sini. Maka nanti keluarannya adalah di sini adalah apa ini? Ini kan ada di B C aksen ya, maka keluarannya adalah B C aksen. Kalau 4 kotak kita lingkupi, maka keluarannya adalah 1 variabel input. Kalau 8 kotak kita lingkupi, maka keluarannya adalah angka 1, gitu ya. Nah, lanjut ke 4 variabel. Hari ini kita sampai 4 variabel ya. Minggu depan kita ke 5 dan ke 6. Jadi untuk yang 4 variabel, kotaknya ada sebanyak 16 berarti ya. Anda lihat sini. Mintermnya. Ingat minterm itu mulai dari 0 ya. Jadi kalau 16 berarti minterm dari 0 sampai ke 15. Nah, Anda lihat ini urutannya tidak selalu ini ya. 0, 1, 3, 2. Berarti bukan urutan dari seperti bilangan desimal ya. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, ini ada untuk yang 4 variabel, kita punya ada berapa model nih? Sebenarnya juga bisa lagi nanti ya. Ini model yang biasa kita gunakan seperti ini, ada 2 model ya. Jadi nanti model yang pertama untuk barisnya ini kombinasi dari AB, sedangkan kolomnya kombinasi dari CD. Yang model kedua tinggal ditukar, barisnya kombinasi dari CD, kolomnya kombinasi dari AB. Nah, sekarang kita masuk ke desain pemetaannya. Nah, seperti tadi, jadi Anda harus tahu ini urutannya kode Gray-nya ya. Ini sama kan kode Gray juga. Jadi kalau Anda ingin keluarannya adalah A, maka kita harus mengisi 8 kotak itu ya, 8 kotak pada kolom ketiga dan kolom keempat. Kolom ke-1 dan kedua kalau diisi maka nanti keluarannya adalah A aksen. Yang B kolom kedua dan kolom ketiga, sedangkan B aksennya kolom pertama dan kolom keempat. Sedangkan yang C baris, nih ya, C baris ketiga dan baris keempat, C aksen baris pertama dan baris kedua, yang D itu ada di baris kedua dan baris ketiga, sedangkan D aksen baris pertama dan baris keempat, gitu ya. Nah, sekarang saya punya contoh. Nah, terkadang kita nggak menuliskan kode Gray-nya, gitu ya. Saya menuliskan seperti ini. Berarti artinya apa nih? Nilai A ini ada pada kolom ketiga dan kolom keempat, gitu ya. Berarti selain kolom ketiga dan keempat, yaitu kolom ke-1 dan kedua, berarti ini nilainya adalah A aksen, gitu ya. Kemudian kolom kedua dan ketiga itu adalah B. Maka B aksennya adalah kolom ke-1 dan kolom keempat. Yang C-nya ada di baris 3, 4, maka C aksennya baris ke-1 dan kedua, D-nya baris kedua dan ketiga, maka D aksennya baris pertama dan keempat. Nah, mungkin saya akan juga seperti ini gitu ya, kadang nggak pakai kode Gray. Jadi Anda harus tahu ya. Nah, ini ada angka 1-1-nya di sini kita isi. Nah, berarti 1 di sini apa nih? Oh, dia adalah ada di mana? Ada di sel A aksen, ada di sel B aksen, ada di sel C aksen, ada di sel D aksen. Maka ini adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Terus yang di sini, ini apa nih? Dia ada di A, kemudian ada di B, ada di C, ada di D. Jadi adalah A, B, C, D, gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kira-kira hasilnya apa ini? Yang merah deh, yang merah dulu.
C aksen. Apa Mbak? C aksen. C aksen salah. Kalau C aksen itu berarti kan semua 8 kotaknya harus dilingkupi semuanya. 8 kotak pada berarti kalau mau dapat C aksen itu harus melingkupi yang baris pertama dan baris kedua, itu harus angka 1 semua. Maka keluarannya adalah C aksen gitu ya. Ini yang merah ini adalah Anda lihat dia ada di mana? Oh, dia ada di A aksen kan ya? Ada di A aksen, terus ada di mana? Ada di B aksen, terus ada di C aksen. Yang D aksen enggak? Ada enggak? Enggak, karena D aksen itu harus di baris pertama dan baris keempat. Sedangkan ini baris keduanya kan punya D gitu ya. Jadi nggak bisa, ini harus sama. Jadi hasil yang merah ini adalah A aksen, B aksen, C aksen. Gitu ya, bisa dipahami tidak? Sekarang yang biru ini, biru atau ungu ini. Hasil penjelasannya apa ini? B, C, D aksen bukan Bu? Oke, B, C, dia ada di sel C, ada di sel D aksen. Oke, hasilnya adalah B, C, D aksen. Oke, nanti hasil keseluruhan tinggal ditambahkan ya. Jadi hasilnya tadi apa nih? A aksen, B aksen, C aksen, ditambahkan B, C, D aksen. Oke, berikutnya. Yang biru muda ini, yang ini dulu. Hasilnya apa ini? B, C aksen, D aksen bukan Bu? Oke, B, C aksen, D aksen. Oke, yang biru tua. A, C aksen, D aksen. Oke, A, C aksen, D aksen. Yang merah ini apa? A, C aksen, D. A, C aksen, D. Oke. Yang lain gimana? Bisa diikuti? Nah, sekarang ini. Yang kuning. A, B, C aksen bukan Bu? A, B, C aksen. Ya, oke. A, B, C aksen. Oke, yang merah. A, B aksen, C aksen bukan Bu? A, B aksen, C aksen. Oke. Tadi yang hijau udah ya, sama dengan yang atas kan ya? Oke, saya lewat aja. Yang hijau dan yang biru. Nah, sekarang ini. Yang merah ini hasilnya apa? A, C aksen bukan Bu? Ya, dia ada di sel A, oke, ada di sel C aksen. Ya, jadi hasilnya adalah A, C aksen ya. Ya, oke. Sebentar, nanti saya ngecas dulu. Nah, sekarang nggak pakai ini. Hasilnya apa nih? Atau ini saya copy nanti. Oke, kalau ini
Kalau saya, ini sebenarnya ini ya, kalau saya lingkupinya begini aja, udah nggak kelihatan ya. Ya, anggapnya gini ya. Hmm. Kalau ini hasilnya apa? Hasilnya apa nih yang saya lingkarin yang dua ini? Aksen C aksen bukan Bu? Ah, kan hanya dua saya lingkupi, berarti keluarannya outputnya harusnya 3 variabel. A aksen, C aksen, D aksen. Ya, harusnya adalah A aksen, C aksen, D aksen, gitu ya. Sekarang kalau saya rubah lagi, ini bisa diedit nggak ya? Oh, sorry. Kalau saya sekarang 4 gini saya lingkupi, hasilnya apa? A aksen, C aksen Bu. Ya, kalau 4 kotak kita lingkupi, keluarannya berarti 2 variabel ya. Berarti ini adalah, dia ada di sel mana nih? A aksen, C aksen ya. Jadi A aksen, C aksen. Oke, sekarang kalau saya pindah begini, ininya bisa dihapus nggak? Saya hapus. Kalau saya seperti ini, apa tuh hasilnya? Aksen D. A aksen D. A aksen, D. Oke. Kalau saya pindah ke bawah, A aksen C. A aksen, C. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada 8 kotak yang bersisian, kemudian ini ada 1 ya. Berarti kita bisa melengkupinya ke sini. Ini kita lingkupi. Ntar bisa kasih warna nggak ya? Ini ya. Warnanya gini ya. Ya wis nggak apa-apa deh. Terus saya lingkupi lagi berarti ke sini ya. Nah, berarti hasilnya apa kira-kira? Saya bisa tuliskan berarti F A B C D yang warna hijau itu kalau saya sederhanakan hasilnya apa tuh? A aksen bukan A aksen. Ya, hasilnya adalah A aksen ya. A aksen ditambah yang warnanya ini. Apa tuh warnanya? Yang satunya lagi yang kecil tuh. B D aksen. Kurang. B C D aksen. Oke, B C D aksen. Nah, berarti ini penjelasannya seperti ini gitu ya. Jadi Anda kalau bisa 8, 8, jangan kayak tadi yang misalnya 4, saya 4 gitu ya. Jadi ini yang lebih sederhana adalah seperti ini. Kemudian kalau yang ini. Nah, sekarang saya pengen kalau ke sini. Hasilnya apa? A aksen B bukan Bu? A aksen B, ya oke. Kemudian saya ganti. Kalau saya pengen ke sini, hasilnya apa? A aksen B C. A aksen B C, oke. Sekarang kalau ke sini. Nah,
CD aksen, Bu. C aksen. Ya, oke, CD aksen ya. Ya, sekarang kita lihat. Ini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, jadi kita bisa melingkupinya awalnya gini ya, ke sini 4, terus kita bisa melingkupinya yang ini, kemudian satu lagi. Nah, ini mungkin nanti hasilnya akan berbeda-beda ya. Anda mungkin bisa, kalau saya ke sini gitu misalnya. Nah, kalau kayak gini, berarti ini hasilnya apa? Penyederhanaannya. Jadi saya bisa tuliskan F, A, B, C, D itu sama dengan, tadi yang warnanya merah ini apa ya? Apa tadi yang ini penyederhanaannya? C D aksen. C, D aksen. Oke. Ditambah yang warna hijau. A aksen B. A aksen B. Ya, A aksen B. Yang warnanya kuning. A aksen, C aksen, D aksen, Bu. A aksen. Apa tadi? C aksen, D aksen ya. Oke. Ini kalau seperti ini ya. Bentar, saya inikan lagi. Nah, saya juga bisa melingkupinya kayak tadi ya. Ini ke sini. Lalu bisa juga seperti ini saya. Ini kan ada angka 1 sendirian ya. Jadi kalau bisa dia jangan sendiri. Kita kesininya 2 ya. Sebenarnya kita juga bisa digulung. Kalau digulung kan gini ya. Nah, kira-kira yang saya gulung ini hasilnya apa? Yang A aksen C D aksen. apa? A aksen, A aksen D aksen. A aksen, D aksen. Kita cek ya, dia ada di sel mana? Ada di sel A aksen, oke. Kemudian ada di mana? Oh, ada di D aksen ya. Jadi A aksen, D aksen. Ditambahkan yang kuning tadi apa yang kuning? A aksen, B ya. Ditambahkan yang ini, yang warna hijau, biru muda itu berarti tadi apa? C, D aksen ya. Ya, jadi hasil akhirnya bisa seperti ini juga. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Untuk penyederhanaannya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Nah, kalau saya punya gambar gini, hasilnya apa? Yang warna biru itu apa? Apa yang biru? Kalau saya sederhanakan hasilnya apa itu? C aksen, B aksen bukan, Bu?
Urutannya harus B dulu, Mbak. Jadi apa tuh? B aksen, C aksen. B aksen, dia ada di, Anda lihat di sini, dia ada di barisnya, kan yang samanya 00 ya. B aksen, oke. Dia ada di sel mana? Ini kan sel, kolom mana? Kolom C aksen, D aksen. Berarti ini ya C aksen, D aksen, gitu ya. Karena kan dua kotak dilingkupi. Kalau dua kotak dilingkupi kan keluarannya adalah 3 variabel ya. Nah, terus kalau yang merah ini apa hasilnya? Apa yang merah? Dia ada di baris apa nih? Dia ada di baris A aksen, B aksen ya. Terus ada di kolom mana? Kita lihat kolomnya yang sama ini kan 00 dan 10 yang sama belakangnya ya. Berarti dia adalah A aksen, atau saya hapus dulu deh, jangan muat. Yang merah itu adalah A aksen, B aksen, D aksen. Ya, karena dia ada di kolomnya yang sama D aksennya ya. Nah, sekarang yang ada ini yang belum nih, yang satu ini. Yang satu ini kalau saya lingkupi hasilnya apa ini? Nah, ini karena satu dia pasti 4 variabel ya. Jadi hasilnya adalah A, B, C, D. Gitu ya. Ini hasilnya. Nah, berikutnya kalau ini hasilnya apa? Hasilnya kira-kira apa? Kita perhatikan dia ada di, kan kita ini 8 kotak dilingkupi berarti ya. Kalau 8 kotak dilingkupi berarti keluarannya adalah 1 variabel ya. Nah, kalau 1 variabel berarti kita lihat nih, dia ada di baris mana nih yang sama. Kan berarti kan kolomnya udah nggak terisi semua ya, jadi nggak kita perhatikan karena kolomnya sudah terisi semua. Tinggal lihat barisnya. Barisnya adalah yang sama ini ya, yang belakangnya ini kan ya 0. Berarti nanti hasil akhirnya adalah B aksen gitu ya. Atau kalau kita menggunakan sekarang kalau kita ingin menggunakan apa namanya? Secara aljabar ya. Saya buktikan secara aljabar di sini. Jadi kan fungsinya adalah sebentar. Saya punya fungsinya kalau kita ini kan satu-satu ya, berarti kan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ditambah A aksen, B aksen, C aksen, D ditambahkan A aksen, B aksen, C, D ditambahkan A aksen, B aksen,
C, D aksen. Itu yang baris pertama ya. Terus yang baris keempat berarti itu A, B aksen, C aksen, D aksen. Kita tambahkan A, B aksen, C aksen, D. Ditambahkan A, B aksen, C, D. Ditambahkan A, B aksen, C, D aksen. Gitu ya. Ini secara aljabarnya kita tuliskan gini. Nah, kita bisa mengelompokkannya di sini. Kalau secara aljabarnya itu berarti kita lihat ya. Ini jadi nanti bisa manual ya. Artinya saya tuliskan nah, untuk yang suku pertama dengan suku kedua, ini yang samanya adalah A aksen, B aksen, C aksen ya. Jadi kita, saya tuliskan A aksen, B aksen, C aksen. Terus dikalikan dengan D aksen ditambahkan D. Nah, kemudian saya tambahkan lagi untuk yang suku ketiga dengan keempat. Ini yang samanya adalah A aksen, B aksen. Ini sama ya, ini saya ada yang salah nih. Harusnya adalah ini berarti A aksen, B aksen, ketiga ya. Ini CD, yang ini harusnya CD aksen ya. Ini CD aksen. Berarti ini adalah yang samanya A aksen, B aksen, C. Nanti ini D ditambahkan D aksen. Nah, kita tambahkan lagi. Sekarang kita lihat yang ke 5 dengan 6. 5 dengan 6 yang samanya adalah A, B aksen, C aksen ya. Jadi A, B aksen, C aksen. Kita kalikan D ditambah D. D aksen. Kemudian yang terakhir, yang ini dengan ini ya, ke-7 dengan ke-8, yang samanya adalah, ini juga saya ada yang salah lagi ya. Ini saya D aksen ya. Ini samanya kan A, B aksen, C. Jadi A, B aksen, C dalam kurung, ini D ditambahkan D aksen. Ini ada aksennya tadi 1. Ini juga aksen. Sorry. Kemudian nah, ini adalah hasilnya kan A aksen, B aksen, C aksen ditambahkan A aksen, B aksen, C aksen ditambahkan lagi A, B aksen, C aksen ditambah yang terakhir A, B aksen, C. Itu ya. Nah, dari sini ada yang bisa disamakan lagi, ada A aksen, berarti
Nah, ini kan yang samanya adalah, oh ini ada yang salah lagi ya saya ya. Ini harusnya ini C ya. Ya, ini harusnya C. Jadi ini kan A aksen, B aksen dalam kurung, sini harusnya C aksen ditambah C. Kemudian yang ini adalah A, B aksen, dalam kurung, ini C aksen ditambahkan dengan C. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya kan dapat A aksen B aksen ditambah A B aksen ya. Yang samanya adalah B aksen, maka saya bisa keluarkan ininya adalah A aksen ditambahkan A. Maka hasilnya jadi B aksen. Nah, ini kalau secara aljabar seperti ini gitu ya mengerjakannya. Kalau dengan Keymap akan lebih mudah ya, lebih cepat ya. Ini tadi satu ada yang nggak aksen, ini harusnya nggak aksen. Ya, yang Anda perhatikan. Jadi Keymap itu sebenarnya memudahkan kita dalam menyederhanakan ya. Jadi kalau pakai secara aljabar seperti ini prosesnya gitu. Selanjutnya di sini Oke, kalau saya punya seperti ini, hasil akhirnya apa nih? Jadi ini fungsinya adalah Wx, Yz ya. Wx, Yz. Kalau yang warna merah hasilnya apa ini? Kalau Anda sederhanakan. Hasilnya apa? A aksen D aksen. A aksen D. Enggak, variabelnya Wx, Yz, Mbak. Nih, variabelnya Wx, Yz. X, Y aksen. Jadi hasilnya adalah X, Y aksen. oke, X, Y aksen. Ditambahkan yang warna hijau. Apa yang hijau ini? Dia ada di mana nih? Dia ada di sel W aksen, X aksen, terus ada di kolomnya kolom berapa? Yang samanya adalah yang depannya ya. Yang satu ini, satu itu punya siapa? Punya Y. Jadi hasilnya W aksen, X aksen, Y. Kemudian yang warna biru. Yang biru ini hasilnya apa kira-kira? W aksen Y Z aksen. W aksen, Y, Z aksen. Oke. Yang warna ungu. Y Z Bu. W, Y, Z. Oke. Itu ya. Bisa ya berarti ya. Oke, saya cukupkan dulu konferennya ya.
kita lanjut di WA group. Latihan-latihannya tadi ada 2 latihan ya, kita kerjakan ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu.